Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang bilangan berpangkat. Dilihat dari diagnosa awal untuk kuis hari ini, ternyata anak-anakku sekalian masih banyak yang memiliki nilai yang tidak diharapkan ya, masih di luar harapan, maka Ibu akan mengulang kembali penjelasan berdasarkan request dari anak-anak semua ya. Oke, nah apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan secara berulang dengan bilangan itu sendiri. Oke, itu kuncinya ya. Jadi diulang dengan bilangan itu sendiri. Baik. Nah, kompetensi dasar pada hari ini adalah yang pertama, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akal, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. 2. Menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oke, selanjutnya bilangan pangkat itu dibagi beberapa macam ya. Ini Ibu ringkas saja supaya anak-anakku mudah. Yang pertama adalah bilangan pangkat positif. Nah, bilangan pangkat itu dituliskan dengan angka, angka ini A itu sebagai basisnya, kemudian N itu sebagai pangkatnya. Jadi A pangkat N itu adalah A kali A kali A kali A sampai N kali. Yang tadi pengertian bilangan berpangkat ya. Bilangan yang dikalikan secara berulang dengan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan berpangkat positif itu ada apa aja? Yang pertama, perkalian. Jika perkalian, kuncinya semuanya bilangan pangkat itu basisnya harus sama. Bilangan pokoknya ini harus sama. Jika A, 2 di sini 2, 3 tidak boleh 2 dengan 3. Maka tidak berlaku sifat bilangan pangkat. Oke, yang pertama untuk perkalian A pangkat P dikalikan A pangkat Q, maka hasilnya pangkatnya bisa dijumlahkan. 3 pangkat 5 dikalikan 3. Kalau 3 saja berarti pangkatnya adalah 1. 3 pangkat 5 ditambah 1. Hasilnya 3 pangkat 6. Oke, untuk contoh yang kedua bisa dilihat ya. Tadi Ibu juga sudah memberikan slide di grup WhatsApp dan di e-learning juga sudah ada. Kemudian ini pembagian. Untuk pembagian kebalikan dari perkalian. Jika perkalian hasil pangkatnya ditambah, pembagian hasilnya pangkatnya dikurang. Contoh, yang ini yang gampang sama dengan 5 ya. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1. Hasilnya adalah 5 pangkat 3 dikurang min 1. Min ketemu min hasilnya positif. Jadi hasilnya 5 pangkat 4. Oke, yang ketiga adalah pangkat. Untuk pangkat adalah A pangkat P dipangkatkan dengan Q. Sudah pangkat lagi. Maka hasilnya pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 2 pangkat 5. Hasilnya 2 dipangkatkan 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 10. Sama dengan 1024. Kalau mau dijabarkan. Oke, selanjutnya yang ini. Untuk yang ini, pangkat dari perkalian. Untuk dari pangkat perkalian adalah A kali B pangkat P. Tidak ada yang dikalikan A kali B dulu baru dipangkatkan. Maka hasilnya itu satu-satu ya. Karena ini basisnya beda. A pangkat P dikalikan B pangkat P. Contoh, 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Bukan hasilnya
15 pangkat 2. Tidak seperti itu. Setelah itu baru dijabarkan. Nah, untuk pembagian sifat yang kelima, pangkat dari pembagian itu juga sama. Kebalikan dari perkalian, kalau pembagian berarti tetap A pangkat bagi B pangkat P, hasilnya A pangkat B dibagi B pangkat P. 2 bagi 4 pangkat 5. Bukan 2 bagi 4 itu kan 3. Nah, 3 tidak 3 pangkat 5, tapi 12 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5. Nah, nanti hasilnya bisa dijabarkan. Untuk sifat yang kedua adalah bilangan pangkat negatif. Nah, untuk negatif, bilangan pangkat negatif ini, A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P, ya. Jadi, tadinya dia negatif, kemudian jadi positif, itu dibuat pecahan 1 per A pangkat P. Contoh, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sudah berubah ya, dari negatif menjadi positif, tapi letaknya ada di bawah sebagai penyebut. Oke, jadi sama dengan 1 per 8. Untuk ini, 5 pangkat min 1 sama dengan 1 per 5. Nah, hasilnya 1 per 5. Nah, Bu, gimana kalau min 5 pangkat 1? Pangkatnya itu positif, tapi yang negatif itu basisnya. Maka hasilnya ya tetap min 5, tidak 1 per 5. Jadi tidak seperti itu. Itu bukan sifat dari bilangan pangkat positif. Ini berlaku apabila pangkatnya yang negatif. Ini yang banyak salah ya biasanya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Nah, A pangkat P per Q sama dengan akar. Nah, ini yang penyebut ada di luar akar sini. Kemudian A pangkat P. P-nya pembilangnya jadi pangkat yang ada di dalam. Contoh, 5 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 yang di luar. Nah, 5 pangkat 2 ada di dalam akar. Hasilnya sama dengan akar 3, akar 25, 3 ya. Nah, kemudian yang ini yang bawah. Nih, unik. Kenapa ini tidak ada akarnya, Bu? Di sini. Nah, 8 pangkat 1 per 2 sama dengan di sini kan harusnya 2 ditulis. Kemudian di sini 8 pangkat 1. Kenapa di sini cuma akar 8? Oke, satunya itu karena 1 tidak ditulis. Nah, untuk di sini penyebutnya 2. Untuk penyebutnya 2, maka akarnya kosong ya, atau langsung akar saja. Akar itu berarti pecahannya pangkatnya setengah. Paham ya? Nah, ini untuk contoh lain. Untuk contoh lain, nah ini 4 pangkat 3x sama dengan 32. Nah, 32. Kenapa bisa jadi 2 pangkat 5? Hasilnya nih, kita faktorkan ya. 32 bagi 2, 16. Bagi 2 lagi 8. Bagi 2 lagi 4. 4 sampai habis. Kita hitung. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 32 ini 2 pangkat 5. Nah, kemudian X-nya jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Ini kan 1, 2. Nah, tadi ada sifat perkalian. Kalau pangkat dengan pangkat berarti 2 dikalikan 3X. Berarti 2 pangkat 6. Nah, ini 2 pangkat 5. Bilangan pokok kedua ruas harus sama. Oke, kedua pokoknya udah sama ya. Jadi 6X sama dengan 5. Ya. X-nya sama dengan 5 dibagi 6. Ini maksudnya yang diambil tinggal pangkatnya saja kalau kedua ruas sama sudah bilangan pokoknya. Nah, kemudian untuk yang B, 9 pangkat 2 X min 1 sama dengan 27 pangkat 4
min 3x. Oke, kalau yang ini 3 pangkat 2 kan 9 3 pangkat 2 ya. Kemudian 27 kan pasti 3 ya. Kalau untuk menyamakan kanan dan kiri 3 bilangan pokoknya. Pangkat berapa yang sama dengan 27? Pangkat 3. Nah, hasilnya 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2x min 1. Kita kalikan satu-satu. 2 kali 2x, hasilnya 4x. Yang pangkat ya. Kemudian 2 dikalikan min 1, hasilnya min 2. Untuk yang ruas sebelah kanan. 3 pangkat 4, hasilnya 12. 3 dikalikan min 3 sama dengan 9x. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama, 3 dengan 3, maka yang kita ambil adalah pangkatnya. 4x min 3 sama dengan 12 min 9x. Oke, karena dia sudah sama ya, kita kumpulkan yang punya x dengan yang punya x, yang tidak punya x dengan tidak punya x. Yang punya variabel. Oke, 9x pindah ruas ke sebelah kiri, jadi positif 9. Min 2x pindah ruas ke sebelah kanan, jadi positif 2. Jadi hasilnya 13x sama dengan 14. X-nya 14 dibagi 13. Oke, hasilnya 14 per 13. Oke, ini untuk contoh soal yang tadi ada di learning di kuis ya, banyak ya. Jadi 90 kali A pangkat 5 dikalikan B pangkat 6, C pangkat 2, dikalikan 12 A pangkat 2, C pangkat 3, dibagi 60 A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat min 2. Oke, intinya kalau seperti ini, kalian lihat dulu bilangan pokoknya yang sama dulu. Jangan bingung. Kalau yang A kita kumpulkan dengan A, B dengan B, C dengan C. Nah, ini karena ada angkanya, bukan huruf, kita selesaikan dulu yang angka dulu. Oke, yang angkanya kita selesaikan. Abaikan yang nilai 1080 ini ya. Ini kita abaikan dulu. Kita kecilkan satu-satu. Ini 90 dengan 60. Ya, 90 dengan 60. Kita sama-sama bagi 30. 60 dibagi 32. 90 dibagi 33. Oke, supaya lebih gampang, kita untuk menghilangkan 2-nya. Ini 12. 12 dibagi dengan 2. Hasilnya 6. Di sini 2 bagi 2, 1 ya. Berarti nilai yang di bawah ini sudah tidak ada. Jadi, tinggal 6 dikalikan dengan 3. 18. Yang ini tidak usah, karena nanti ribet untuk membagikan ya. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan yang nilai A dengan A. A dengan A. A pangkat 5 dengan A pangkat 2. 5 ditambah 2, hasilnya 7. B tidak ada temannya ya, berarti yang di atas B pangkat 6. C dengan C pangkat 3. C pangkat 2 dengan C pangkat 3. Hasilnya 2 ditambah 3. C pangkat 5. Yang di bawah kita tulis kembali. Nah, kemudian kita, kalau di sifat yang dibagi berarti dikurang A pangkat 7 dikurang A pangkat 5. A pangkat 2. B pangkat 6 dikurang B pangkat 3. Hasilnya 3. C pangkat 5 dikurang min 2. 5 dikurang min 2 hasilnya 7. Seperti itu. Maka hasil yang sederhana seperti ini. Oke. Ini sumber belajar yang tadi saya gunakan beserta video yang tidak saya upload ya, tapi ada untuk pembelajaran hari ini. Kemudian terima kasih, pesan untuk anak-anakku semuanya. Dalam hidup ini, jika kamu tak mampu melihat hal yang salah, kamu tidak akan mengetahui bagaimana cara membuatnya benar. Jangan pernah berhenti mencoba. Terus mencoba, terus mencoba. Ibu yakin anak-anakku semuanya mempunyai keahlian dan skill masing-masing. Jadi tidak usah berputus asa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.